Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Gali Cerita. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dimanapun kalian berada, aku doain kalian selalu diberkahi dengan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Dan buat kalian yang suka dengan channel ini ataupun pembahasan dari channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Rek, pernah nggak kalian itu rela jadi pihak yang berkorban dan berjuang untuk kelanggengan hubungan masa depan kalian berdua, tapi di posisi itu akhirnya kalian cuma dibayar dengan pengkhianatan dan bahkan ditinggal buat nikah? Nah Rek, kisah kita kali ini itu dialami Nana. Dia sharing dan menceritakan bagaimana dia mengalami hal itu. Bagaimana kisahnya Nana? Langsung saja ya, kita ke ceritanya. Jadi Rek, kisah ini tuh tentang Nana, seorang cewek cantik yang sudah bekerja dan sudah mandiri. Dia memiliki pekerjaan yang mapan meskipun gajinya tidak besar, tapi itu sudah cukup untuk menutupi semua kebutuhannya. Dia menjalin hubungan dengan Abdil dan sudah berjalan 3 tahun. Karena mereka sudah saling cocok, akhirnya mereka memutuskan untuk bertunangan. Dan karena semua keluarga juga sudah setuju, akhirnya mereka juga sudah menentukan tanggal pernikahan. Tapi segalanya tidak berjalan dengan mulus, karena saat tanggal pernikahan itu harus terjadi, pandemi mulai melanda di Indonesia. Efek dari pandemi itu sangat besar bagi kehidupan Nana, karena Abdil akhirnya harus diberhentikan dari perusahaannya, sedangkan bisnis ayah Nana mengalami kebangkrutan yang malah meninggalkan hutang yang sangat banyak sekali. Merasa Nana sebagai seorang anak yang sangat berbakti, dia memutuskan untuk mencari pekerjaan yang memberikan gaji lebih besar dari perusahaannya yang dulu. Singkat cerita, akhirnya Nana bisa bekerja di Singapura sebagai seorang pengasuh lansia. Kehidupannya di sana pun juga sebenarnya tidak mudah. Dia harus benar-benar bisa menata keuangannya karena harus mengirimkan uang ke keluarganya dan dia juga harus bisa mencukupi kehidupannya. Belum lagi kalau dia harus mendapatkan komplain dari atasannya yang terkenal lumayan rewel. Tapi Nana mau menerima itu semua dengan hati yang lapang karena dia berpikir dia sedang berjuang untuk masa depannya. Di sisi lain, Abdil yang saat ini masih menganggur, secara tidak langsung dia menjadi beban Nana. Tahu nggak kenapa? Karena di awal saat mereka sudah memutuskan untuk menikah, mereka mengajukan KPR rumah. Awalnya memang tidak memberatkan dan Nana mau ya di awal itu dia yang bayar uang mukanya dan cicilan berikutnya itu Abdil. Tapi karena Abdil saat ini sedang tidak bekerja, dia sedang menganggur, akhirnya yang membayar cicilannya itu juga si Nana. Gak berhenti sampai di situ aja. Kebutuhan Abdil, kebutuhan hidup Abdil itu yang menanggung, akhirnya Nana juga. Mulai dari Abdil yang pengen dibeliin motor, alih-alih dia bilang kalau ya aku kan kalau mau cari pekerjaan itu ya harus ada kendaraannya, ya dibelikan. Oke, yang nyicil juga Nana. Dan waktu Abdil bilang adik waktunya masuk kuliah, yang bayar akhirnya juga si Nana juga. Sampai suatu ketika Abdil tuh pernah WA kayak gini, aduh mau lebaran nih, ibu belum punya baju baru, aku mau beliin gak ada uang. Nana dengan kesadarannya gak lama dia langsung transfer beberapa uang ke Abdil. Gak sampai di situ juga, Nana juga memberikan paket berupa biskuit biar saat lebaran keluarga Abdil itu juga bisa merayakan kemeriahan Idul Fitri. Gak terasa, waktu sudah berjalan 2 tahun semenjak kepergian Nana buat bekerja di Singapura. Komunikasi antara Nana di Singapura dan keluarganya di Indonesia itu berjalan lancar banget saat itu. Tapi gak tahu kenapa, akhir-akhir ini si Abdil itu susah banget buat dihubungin. Buat mastiin kondisinya Abdil, akhirnya Nana memutuskan buat telepon bapaknya. Udah mastiin semua keluarga di rumah baik-baik saja, si Nana tanya, Pak, piye kabari Abdil? Anehnya, nggak jawab keadaannya Abdil gimana, bapaknya itu malah ngasih pesen yang buat Nana itu janggal banget.
Dok, kalau bisa kamu ndak usah lagi ngubungin Abdil ya, ndak usah sering-sering nanya kabarnya dia. Nana kaget dong loh, bapak kenapa ngomong kayak gitu? Bapaknya cuma jawab, ya ndak popo, ya nggak usah sering-sering, nggak baik. Aneh toh? Percakapan yang mulai canggung itu dipecahin Nana dengan nanya, Pak gimana, lebaran sudah ada persiapan belum? Bapaknya tetap nggak jawab, jadi kelihatan banget kalau ada yang ditutupin. Bapaknya malah nanya, kamu lebaran pulang atau enggak? Kalau bisa ndak usah pulang wis dok. Loh, Nana lebih kaget lagi kan? Dia kan tahun kemarin sudah nggak pulang kan buat lebaran, di tahun ini masa juga disuruh pulang? Nana akhirnya mengiyakan juga dengan jawab, enggak Pak, aku nggak pulang, aku nggak bisa ngajuin cuti. Bapaknya kelihatan malah makin seneng dengar kalau Nana nggak bisa pulang. Semua omongan bapaknya yang ganjil itu sama sekali nggak dipikirin oleh Nana, karena ternyata dia tuh udah ngajuin cuti ke atasannya dan udah disetujuin. Nana sengaja nggak bilang ke bapaknya kalau mau pulang, dia mau bikin surprise biar keluarganya itu kaget gitu. Dan untuk memprediksi bahwa setiap lebaran itu kan pasti macet, jadi Nana ngambil H+5 buat pulang ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, seperti cewek yang lagi jatuh cinta ya, kebanyakan loh ya, yang didatangin pertama itu pasti bukan ortunya, tapi yayangnya. Yap, bener. Nana langsung datang ke rumahnya Abdil. Dengan perasaan bahagia dia langsung menuju ke rumahnya Abdil. Ternyata di sana sepi, cuman kelihatan ada satu orang cewek lagi nyapu di latar. Latar. Ada seorang cewek yang lagi nyapu di halaman rumah Abdil. Karena Nana merasa dia itu calon mantu dan dia udah sering ke rumahnya Abdil, Nana tanya duluan, loh mbak, sampean siapa? Tapi jawaban dari cewek itu malah bikin Nana kaget. Loh, ya mbaknya yang siapa? Saya ini menantu di rumah ini. Nana kaget banget dong. Loh, yang menantu itu kan seharusnya saya mbak. Saya ini calon istrinya Abdil. Saya udah lama bertunangan dengan Abdil. Si cewek juga nggak terima juga, namanya Sinta. Sinta juga nggak terima, akhirnya teriak-teriak, Abdil, Abdil ini ada yang nyari. Yang keluar pertama itu ibunya Abdil. Ibunya Abdil mungkin ya nggak mau ikut campur dalam urusan itu, teriak juga, Dil, Abdil, ada Nana. Ya Abdil langsung keluar dengan tergopoh-gopoh, sebentar nak, aku bisa jelasin, sik. Nana cuma bisa nangis, dia nggak terima. Ini ada apa Dil? Coba jelasin. Untungnya Nana itu orangnya sabar ya. Jadi waktu si Abdil ngomong kalau iya aku jelasin, mereka mau duduk dan Abdil ngejelasin kalau ini istri aku namanya Sinta. Maaf ya, aku khilaf karena aku udah berselingkuh dengan Sinta dan Sinta akhirnya hamil. Si Sinta akhirnya marah juga. Dia ngomong ternyata selama ini aku tuh cuman cadangan saat dia itu nggak ada. Tapi sekarang udah gimana? Aku udah istri yang sah loh. Aku nggak mau ya kalau aku harus diceraiin gara-gara masalah ini. Alah, ikut pusing. Nana itu tipe cewek yang nggak banyak omong. Dia nggak mau hal yang dia alamin itu berlarut-larut. Dia cuma bisa pulang sambil nangis. Nyampe di rumah, keluarganya semuanya kaget. Lebih kaget lagi karena Nana datang dengan air mata. Bapaknya sudah bisa menebak kalau tempat yang pertama kali dituju Nana itu rumahnya Abdil. Di situ bapak cuma bisa ngasih tahu, makanya nak, kemarin waktu aku telepon itu aku bilang kamu ndak usah sering-sering nanya kabarnya Abdil, karena ternyata selama ini kamu itu cuma dimanfaatkan. Abdil itu sering minta uang ke kamu sering ngasih buat kebutuhan hidupnya dia, tapi Abdil itu malah selingkuh dan istrinya hamil duluan itu Nduk. Dia bilang gimana, cuman kilaf tok toh. Ya apa terusan sekarang kamu Nduk? Ya mau gimana lagi pak? Aku yang gak terima, aku yang marah. Tapi bapak kok ya ndak ngomong dari awal. Kalau seharusnya bapak waktu video call itu ngomong, aku yang gak bakalan ke rumahnya Abdil pak. Cuman marahku selama ini loh pak. Kok bisa sih Abdil itu kayak gitu? Semua wis tak kasih no pak. Gajiku itu sudah tak bagi buat dia. Sin tak terima malah kayak gini. Setelah kejadian yang dramatis itu, Nana lebih memilih untuk merelakan semua hal yang terjadi. Nana gak mau bersusah-susah untuk meminta penjelasan dari Abdil lagi, karena ya udah clear ya. Jadi Abdil selingkuh, lalu ceweknya hamil dan terpaksa Abdil harus nikahin, cuman gitu kan. Nah,
si Nana juga merelakan semua uang yang sudah dia keluarkan buat Abdil dan keluarganya selama ini. Batinnya ya nanti pasti sama Allah diganti dengan yang lebih banyak. Untuk KPR rumah tadi, karena uang mukanya itu sudah Nana, jadi Nana mengembalikan semua uang Abdil yang sudah dipakai buat membayar cicilan di awal. Sudah dikembalikan semua dan Nana menganggap itu sudah clear. Dia ingin cepat untuk move on dari Abdil. Saat ini Nana sudah kembali ke Singapura dan dia udah bisa move on dari segala hal yang terjadi. Cuman dalam hati dia berpikir ternyata orang kalau mau nikah itu cobaannya banyak banget. Salah satunya yang sudah dia alamin. Tinggal kita bisa untuk melewatinya atau enggak. Oke, itu tadi kisah dari Nana yang sudah berjuang untuk masa depannya dan calon suaminya, tapi dia malah ditinggal nikah sama Abdil. Kalau menurutku sih, ya memang godaan orang mau nikah itu banyak banget ya. Dan orang itu bisa berubah karena hal yang sudah dia alami. Salut banget buat Nana yang dia mau sebagai pihak yang berjuang buat masa depan mereka. Kalau menurut kalian gimana? Seharusnya itu seperti apa sih langkah yang harusnya diambil sama Nana? Dia nanyain semua uangnya suruh balikin? Atau masih kekeh minta penjelasan ke Abdil? Atau yang dilakuin sama Nana sekarang tuh udah bener, udah move on aja, ngapain mempertahankan orang yang memang sudah tidak baik untuk dipertahanin. Thank you buat kalian yang sudah subscribe dan sudah nemenin sampai di detik ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan kalau kalian punya pertanyaan apapun, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Buat channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dalam hatiku juragan terus.